Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Lis? Alhamdulillah luar biasa, sehat Bu. Saya lihat dari tadi pagi itu Bu Lis wajahnya itu ceria sekali gitu. Bu Lis, mohon maaf hari ini saya mengganggu sebentar ya. Ini kita akan berdiskusi terkait besok kan kita akan ada supervisi pembelajaran yang diadakan di kelas. Nah, untuk pertemuan hari ini saya ingin mengetahui seberapa jauh persiapan dari Bu Lis untuk supervisi besok, gitu ya. Jadi Bu Lis itu tidak usah takut atau grogi atau bagaimana, tidak usah ya, karena kegiatan supervisi ini dilakukan itu tidak untuk mencari kesalahan dari Bu Lis atau dari segimanapun, enggak. Tapi tujuannya itu hanyalah untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas, dan nantinya hasil dari supervisi itu kita gunakan sebagai pijakan untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada di SDN Buntaran 2 ini. Seperti itu ya Bu Lis ya. Nah, Bu Lis sekarang mengajar di kelas 5 ya. Nah, untuk besok waktu pembelajaran itu Bu Lis mengambil pelajaran apa Bu Lis? Saya besok mengambil pelajaran IPA Bu. Pelajaran IPA ya. Nah, untuk materinya itu apa Bu Lis? Saya mengambil materi tentang sumber energi panas. Sumber energi panas. Nah, kemudian untuk pembelajaran besok nantinya kan Bu Lis sudah merancang, sudah merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, bisa dijelaskan Bu Lis untuk tujuan pembelajarannya apa saja? Oh iya, di sini saya sudah merumuskan 3 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama, dengan menyimak video, anak-anak bisa memahami tentang konsep sumber energi panas dan penerapannya. Kemudian dengan membaca bacaan tentang sumber energi panas, siswa mampu menghubungkan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajarannya ya. Nah, Bu Lis besok itu Bu Lis ingin mengembangkan apa dari diri muridnya itu? Oh iya, yang pertama saya ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep energi panas dan penerapannya. Kemudian yang kedua, saya ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengembangkan sosial emosional anak. Kemudian kesadaran diri, imajinasi diri, keterampilan sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, saya ingin meningkatkan pembiasaan siswa Bu, yang berkaitan dengan pembiasaan positif pada anak. Gitu ya Bu Lis ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mencapai apa yang nantinya bisa dikembangkan pada diri anak, tentunya Bu Lis itu memiliki strategi bagaimana supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Bisa dijelaskan Bu Lis strategi apa yang besok bisa digunakan itu? Oh iya, strategi yang saya lakukan, yang pertama saya menyiapkan sumber belajar, di antaranya video pembelajaran, kemudian teks bacaan tentang sumber energi panas, kemudian percobaan pengamatan dan lembar kerja untuk peserta didik. Kemudian untuk pembelajarannya saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi. Di situ selain ada diskusi, nanti anak-anak juga membaca teks, menonton video, kemudian melakukan percobaan pengamatan, kemudian ada lagi presentasi. Nah, bagus sekali untuk strateginya di sini. Nah, ini tadi kan saya lihat ada
ada diskusi, ada percobaan gitu ya. Iya. Nah ini untuk kenapa ya Bu Lis kok memilih strategi itu? Bisa dijelaskan? Iya. Saya memilih strategi tersebut karena menurut saya dengan metode diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian demonstrasi itu akan melatih anak untuk berkolaborasi. Kemudian anak-anak bisa berpikir logis tentang masalah yang dihadapi. Kemudian untuk presentasinya itu nanti melatih komunikasi anak. Gitu ya Bu Lis ya. Oke Bu Lis, berarti nanti pembelajarannya itu berdiferensiasi ya, dan disesuaikan dengan kebutuhan anak seperti itu ya. Ya, kira-kira nanti ada diferensiasi apa saja Bu? Oh iya, ini dalam pembelajaran nanti ini saya pembelajaran berpusat pada anak Bu, sehingga anak-anak nanti akan terlihat lebih aktif. Kemudian untuk diferensiasinya ada diferensiasi konten, dilihat dari berbagai sumber belajar yang saya gunakan. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya dilihat nanti dari kegiatan beberapa kegiatan yang anak lakukan seperti menyimak video, membaca tes, kemudian anak-anak berdiskusi atau tanya jawab tentang dengan teman sebangkunya. Kemudian setelah itu anak-anak melakukan percobaan, kemudian presentasi. Dan untuk diferensiasi produknya bisa dilihat nanti itu hasil saya melatih anak untuk memberi kesempatan untuk tiap-tiap kelompok untuk menentukan bentuk hasil kerja kelompoknya. Seperti itu. Bagus sekali Bu Lis, sangat menarik kelihatannya ya. Nah ini tadi kan ada percobaan ya Bu Lis ya, demonstrasi anaknya melakukan percobaan. Nah ini pastinya kan ada bahan-bahannya yang digunakan pada waktu percobaan. Nah itu yang menyiapkan bahan-bahannya itu Bu Lis atau anaknya membawa dari rumah Bu Lis? Saya sendiri Bu, saya berusaha melengkapi fasilitas anak, memberikan fasilitas kepada anak. Gitu. Baik Bu Lis, nah untuk pembelajaran besok pastinya kan ada tahapan-tahapannya ya Bu Lis ya, ada apa? Kegiatan awal, kemudian ada apa inti, kemudian ada penutup. Nah ini Bu Lis bisa diceritakan Bu Lis tahapan-tahapan itu? Ya untuk tahapannya nanti di tahap pendahuluan nanti saya isi dengan salam, kemudian doa, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian menyanyikan lagu wajib untuk membangkitkan semangat anak. Nah setelah itu ada persepsi untuk menggali informasi anak tentang materi yang akan saya sampaikan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran juga Bu. Kemudian untuk kegiatan intinya nanti anak-anak ada pertama menyimak video yang saya persiapkan, kemudian yang kedua membaca teks tentang sumber energi, kemudian nanti setelah itu tanya jawab, anak membandingkan jawabannya dengan teman sebangkunya, kemudian setelah itu diskusi dan dilanjutkan dengan melakukan percobaan pengamatan, kemudian yang terakhir ada presentasi. Kemudian di tahap penutup nanti saya isi dengan refleksi, kemudian memberikan tugas kepada anak di rumah, kemudian doa dan salam. Sangat menarik sekali Bu Lis ya. Bu Lis, pada waktu membuat perencanaan tadi dengan langkah-langkah yang sudah Bu Lis jelaskan tadi, kira-kira Bu Lis ada kendala apa tidak? Kalau kendala pasti ada ya Bu ya. Nah, terutama pada waktu saya melakukan perencanaan tadi, saya itu mendapatkan kendala kira-kira percobaan apa yang cocok yang akan saya berikan kepada anak-anak. Terus akhirnya saya sharing dengan Bu Indi Bu. Alhamdulillah kendala tersebut bisa teratasi. Berarti ada kolaborasi kolaborasi dengan guru lain seperti itu. Baik sekali Bu Lis itu. Nah dari tahapan kegiatan pembelajaran mungkin kan Bu Lis bisa memprediksi nantinya itu biasanya ada kendala-kendala, ada hambatan pada waktu proses pembelajaran. Nah Bu Lis bisa memprediksi kira-kira apa ya yang hambatan yang ada di pembelajaran besok itu?
Saya kira namanya anak-anak Bu ya. Oh, Ya. apalagi nanti disuruh melakukan percobaan, pasti nanti gaduh Bu, anak-anak. Gaduh. Iya. Ya, pastinya ada gaduh. Nah, kira-kira dari hambatan tersebut, pastinya kan tulis tahu, nanti kalau ada apa anaknya gaduh, nanti saya apakan? Nah, strateginya bagaimana Bu? Oh iya, saya akan berusaha tetap mengkondisikan siswa untuk bisa tertib dan tetap fokus pada kelompoknya masing-masing. Oh, gitu. Baik, tulis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali tahapan-tahapannya untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Nah, tentunya ada alat ukur yang digunakan tulis untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, bisa berupa apa? Penilaian ya, bisa penilaian itu. Bisa dijelaskan tulis penilaian apa saja? Nanti yang pertama ada penilaian sikap. Itu Iya. saya lakukan observasi sewaktu pembelajaran berlangsung. Gitu. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Itu dilakukan dengan tugas mandiri, yaitu anak-anak mengisi tabel. Ya. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Nanti bisa dilihat dari produknya anak untuk mengisi lembar kerja yang sudah saya siapkan. Sudah siap semua tulis ya dari. Kelihatannya dari diskusi ini tulis sudah sangat siap sekali untuk supervisi besok di kelas ya. Nah, mulai dari RPP tadi sudah bagus, tahapan-tahapannya sudah disediakan, kemudian medianya juga sudah, alat penilaiannya juga sudah, semuanya sudah siap ya. Nah, harapan tulis pada kegiatan supervisi ini apa tulis? Harapannya saya berharap kegiatan supervisi besok ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya rumuskan bisa tercapai. Bagus sekali. Baiklah tulis, saya rasa obrolan kita hari ini sangat menarik sekali dan saya rasa sudah cukup. Terima kasih, semoga besok kegiatan supervisi pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih sekali lagi ya Bu Lis ya. Sama-sama Ibu, alhamdulillah terima kasih dukungannya juga. Saya harapkan besok kegiatan supervisi ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau begitu saya mau undur diri dulu Bu untuk menyiapkan kegiatan pembelajaran besok. Baik, monggo, silakan.